General Affair, disingkat GA, adalah departemen atau divisi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas berbagai hal operasional umum sehari-hari. Tugas utama GA adalah memastikan kelancaran aktivitas perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Secara umum, tugas dan fungsi GA sangat luas dan mencakup berbagai aspek, di antaranya manajemen fasilitas, meliputi pengelolaan gedung kantor, kebersihan, keamanan, perawatan peralatan, hingga pengaturan tata ruang kantor. Pengadaan barang dan jasa, bertanggung jawab atas pembelian berbagai kebutuhan perusahaan, mulai dari ATK, perlengkapan kantor, hingga jasa-jasa seperti kebersihan, keamanan, dan catering. Hubungan eksternal, membangun dan menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal seperti vendor, pemasok, pemerintah, dan komunitas sekitar. Administrasi umum, mengurus berbagai administrasi perusahaan, seperti perizinan, surat menyurat, arsip, dan logistik. Event organizer, mengorganisir berbagai acara perusahaan, seperti rapat, seminar, pelatihan, dan acara sosial. Kesehatan dan keselamatan kerja, menerapkan standar K3 di lingkungan kerja untuk memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan. Transportasi, mengatur transportasi perusahaan, baik untuk keperluan operasional maupun untuk karyawan. Peran GA sangat penting dalam sebuah perusahaan karena meningkatkan efisiensi. Dengan mengelola berbagai aspek operasional, GA membantu meningkatkan efisiensi kerja perusahaan. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. GA berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif bagi karyawan. Memperkuat citra perusahaan. Melalui hubungan eksternal yang baik, GA membantu memperkuat citra positif perusahaan. Mengurangi biaya operasional. Dengan pengelolaan yang baik, GA dapat membantu mengurangi biaya operasional perusahaan. Singkatnya, GA adalah tulang punggung operasional perusahaan. Mereka bekerja di balik layar untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar, sehingga karyawan dapat fokus pada tugas utamanya. Contoh tugas harian GA. Memastikan kebersihan kantor. Mengatur jadwal pemeliharaan peralatan kantor. Mengurus perizinan operasional perusahaan. Mengorganisir rapat bulanan. Mengatur transportasi karyawan untuk acara perusahaan. Tugas-tugas spesifik GA yang sering menjadi tanggung jawabnya antara lain. Manajemen proyek. GA sering terlibat dalam manajemen proyek kecil hingga menengah, seperti renovasi kantor, pemasangan peralatan baru, atau penyelenggaraan acara besar. Keamanan data. Meskipun keamanan data lebih sering dikaitkan dengan IT, GA juga berperan dalam memastikan keamanan fisik dokumen dan aset perusahaan. Sustainability. Semakin banyak perusahaan yang fokus pada keberlanjutan. GA dapat berperan dalam mengimplementasikan program-program ramah lingkungan di perusahaan. Corporate Social Responsibility. GA sering terlibat dalam kegiatan CSR perusahaan, seperti program donasi atau kegiatan sosial lainnya. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi GA yang baik. Organisasi. Kemampuan mengatur waktu, prioritas, dan tugas-tugas yang banyak sangat penting. Komunikasi. Baik dalam berkomunikasi secara tertulis maupun lisan, dengan berbagai pihak internal maupun eksternal. Problem solving. Kemampuan memecahkan masalah dengan cepat dan efektif sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan operasional. Negosiasi. Keterampilan negosiasi yang baik sangat berguna dalam berinteraksi dengan vendor atau pihak eksternal lainnya. Manajemen proyek. Memahami dasar-dasar manajemen proyek sangat membantu dalam mengelola berbagai proyek yang ada. Tantangan yang dihadapi GA. Anggaran terbatas. GA seringkali harus bekerja dengan anggaran yang terbatas, sehingga harus pintar-pintar dalam mengalokasikan dana. Tekanan waktu. Banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga GA harus mampu bekerja di bawah tekanan. Perubahan yang cepat. Lingkungan bisnis yang dinamis membuat GA harus terus beradaptasi dengan perubahan. Pentingnya GA dalam kesuksesan perusahaan. GA adalah kunci keberlangsungan operasional sehari-hari perusahaan.
Dengan memastikan segala sesuatu berjalan lancar di belakang layar, GE memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Meskipun seringkali dianggap sebagai peran pendukung, GE memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan perusahaan berjalan dengan efisien dan efektif. Peran GE dalam menghadapi krisis. Divisi GE memiliki peran penting dalam menghadapi krisis yang mungkin terjadi di perusahaan, seperti bencana alam, pandemi, atau gangguan operasional. Tugas GE dalam situasi krisis meliputi merencanakan dan melaksanakan tindakan darurat, menyusun rencana evakuasi, penanganan bencana, dan komunikasi krisis, memastikan kelancaran operasional, menjaga agar operasional perusahaan tetap berjalan, meskipun dalam kondisi yang terbatas, menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan, memberikan dukungan kepada karyawan yang terdampak dan memastikan mereka tetap aman. GE dan keberlanjutan. Konsep keberlanjutan semakin menjadi perhatian utama bagi banyak perusahaan. GE berperan penting dalam mengimplementasikan praktik-praktik keberlanjutan di perusahaan, seperti pengurangan limbah, melalui program daur ulang, pengurangan penggunaan kertas, dan efisiensi energi. Penggunaan produk ramah lingkungan. Memilih produk dan bahan baku yang ramah lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa. Promosi transportasi berkelanjutan. Mendorong penggunaan transportasi umum atau sepeda untuk mengurangi emisi karbon. GE di masa depan. Masa depan GE akan semakin menarik dengan munculnya teknologi baru dan perubahan dalam lanskap bisnis. Beberapa tren yang perlu diperhatikan adalah peningkatan peran teknologi. Penggunaan AI, IoT, dan Big Data akan semakin terintegrasi dalam pengelolaan fasilitas dan operasional perusahaan. Fokus pada kesejahteraan karyawan. GE akan semakin berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan. Kolaborasi dengan departemen lain. GE akan bekerja lebih erat dengan departemen lain, seperti Human Resources, IT, dan Finance, untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tantangan yang dihadapi GE di masa depan. Selain peluang, GE juga akan menghadapi beberapa tantangan, seperti adaptasi terhadap perubahan teknologi. GE harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Menjaga keseimbangan antara biaya dan kualitas. GE harus mampu mengelola anggaran dengan efisien sambil tetap menjaga kualitas layanan. Mengatasi kekurangan tenaga kerja. Persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas semakin ketat. Bagaimana GE meningkatkan produktivitas karyawan? General Affairs atau GE memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, efisien, dan mendukung, GE secara tidak langsung mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif. Berikut beberapa cara GE dapat meningkatkan produktivitas karyawan. 1. Lingkungan kerja yang nyaman. Desain ruang kerja yang ergonomis. Dengan mendesain ruang kerja yang ergonomis, karyawan dapat bekerja dengan lebih nyaman dan mengurangi risiko cedera akibat posisi kerja yang salah. Kualitas udara yang baik. Memastikan sirkulasi udara yang baik dan kualitas udara yang bersih dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas karyawan. Pencahayaan yang bagus. Pencahayaan yang cukup dan tepat dapat mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan mood karyawan. Suhu yang teratur. Suhu ruangan yang nyaman dapat meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi karyawan. 2. Fasilitas yang mendukung. Kantin yang menyediakan makanan bergizi. Makanan yang bergizi meningkatkan energi dan fokus karyawan. Ruang istirahat menyenangkan. Ruang istirahat yang nyaman dapat menjadi tempat karyawan untuk bersantai dan memulihkan energi. Fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga dapat membantu karyawan menjaga kesehatan fisik dan mental. Peralatan kerja memadai. Peralatan kerja yang lengkap dan berfungsi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi kerja. 3. Program kesejahteraan karyawan. Program kesehatan. Program kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, dan konsultasi kesehatan dapat meningkatkan kesehatan karyawan dan mengurangi absensi. Program pengembangan diri. Pelatihan dan pengembangan diri dapat meningkatkan keterampilan karyawan dan memberikan peluang untuk berkembang. Program rekreasi.
Kegiatan rekreasi seperti outing atau acara perusahaan dapat meningkatkan semangat kerja dan mempererat hubungan antar karyawan. 4. Efisiensi operasional. Pengelolaan aset yang efektif. Dengan mengelola aset perusahaan secara efisien, GE dapat meminimalkan waktu yang terbuang untuk mencari atau memperbaiki peralatan yang rusak. Sistem informasi yang terintegrasi. Sistem informasi yang terintegrasi dapat mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan. Pengelolaan waktu yang efektif. Dengan mengatur jadwal pemeliharaan dan perbaikan, GE dapat meminimalkan gangguan terhadap aktivitas kerja karyawan. 5. Dukungan administrasi. Proses administrasi yang efisien. Proses administrasi yang efisien dapat mengurangi beban kerja karyawan dan membebaskan mereka untuk fokus pada tugas utama. Penyediaan informasi yang tepat waktu. Informasi yang relevan dan tepat waktu dapat membantu karyawan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, GE secara tidak langsung mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif. Karyawan yang merasa nyaman dan dihargai cenderung lebih loyal, memiliki motivasi yang tinggi, dan lebih produktif dalam bekerja. Peran GE di era digital. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, peran GE juga mengalami transformasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh GE di era digital adalah Smart Office. Implementasi teknologi seperti sensor, IoT, dan sistem manajemen gedung pintar untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan ruang kerja. Cybersecurity. Mengamankan aset digital perusahaan dari berbagai ancaman siber. Remote work. Mendukung sistem kerja jarak jauh dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang jelas. Sustainability technology. Menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan keberlanjutan, seperti sistem pengelolaan energi yang efisien dan pengurangan limbah. Untuk menjadi seorang GE yang sukses, beberapa kualifikasi penting yang harus dimiliki adalah pendidikan. Minimal lulusan D3 atau S1 dari berbagai jurusan, seperti manajemen, teknik industri, atau administrasi bisnis. Pengalaman. Pengalaman kerja di bidang administrasi atau operasional akan sangat bermanfaat. Keterampilan teknis. Menguasai perangkat lunak seperti Microsoft Office, aplikasi manajemen proyek, dan sistem ERP. Keterampilan interpersonal. Mampu berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan tim, dan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Selanjutnya perlu diketahui bahwa karir di bidang GE memiliki potensi yang sangat baik. Beberapa posisi yang dapat dicapai setelah menjadi staf GE adalah Manajer General Affairs. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan GE di perusahaan. Facility Manager. Fokus pada pengelolaan fasilitas fisik perusahaan. Procurement Manager. Mengelola pengadaan barang dan jasa. Safety Officer. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian bagaimana jika dikaitkan perusahaan startup? GE memiliki peran yang sangat krusial dalam membantu membangun budaya perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, mengelola pertumbuhan, mengatasi tantangan pertumbuhan yang cepat, seperti perluasan kantor atau perekrutan karyawan baru, menjaga kualitas produk atau jasa, memastikan bahwa operasional perusahaan mendukung kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Adapun teknologi yang dapat membantu pekerjaan GE adalah sistem manajemen fasilitas. Membantu mengelola aset, perawatan, dan pemeliharaan fasilitas. Software pengadaan. Memudahkan proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari permintaan hingga pembayaran. Alat kolaborasi. Memudahkan komunikasi dan kerja sama tim, seperti Google Workspace atau Microsoft Teams. AI dan mesin learning. Dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan, mengoptimalkan proses, dan menganalisis data. Mari kita ambil contoh perusahaan startup teknologi yang berhasil berkembang pesat. Divisi GE di perusahaan ini berperan penting dalam hal membangun ruang kerja kreatif. Mereka mendesain kantor dengan konsep open space yang mendorong kolaborasi dan inovasi.
Menyediakan fasilitas yang mendukung produktivitas. Mereka menyediakan ruang rapat yang modern, area rekreasi yang nyaman, dan fasilitas olahraga untuk menjaga keseimbangan hidup karyawan. Mengelola pertumbuhan pesat. Ketika perusahaan mengalami pertumbuhan pesat, GE berhasil mengatur perluasan kantor, relokasi karyawan, dan pengelolaan aset dengan efisien. Beberapa tren terbaru dalam bidang GE yang patut diperhatikan adalah fokus pada pengalaman karyawan. GE semakin memperhatikan bagaimana cara menciptakan pengalaman kerja yang positif bagi karyawan, misalnya dengan menyediakan program wellness atau fasilitas yang mendukung kesejahteraan karyawan. Teknologi hijau. GE semakin mengadopsi teknologi hijau untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Kantor yang fleksibel. Konsep kantor yang fleksibel semakin populer, di mana karyawan dapat bekerja dari mana saja dan kapan saja. GE perlu menyesuaikan infrastruktur dan kebijakan untuk mendukung gaya kerja yang baru ini. Perlu dipahami juga adanya beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara GE di perusahaan multinasional dan perusahaan lokal, antara lain skala dan kompleksitas. GE di perusahaan multinasional biasanya menangani operasi yang lebih besar dan kompleks, dengan berbagai peraturan dan standar yang harus dipenuhi. Teknologi. Perusahaan multinasional cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi terbaru dalam pengelolaan fasilitas dan operasional. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan multinasional seringkali lebih global dan beragam, sehingga GE harus mampu beradaptasi dengan berbagai budaya.